Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah yang ada di kelas 4 alif, 4 ba dan juga 4 ta. Baik, mudah-mudahan hari ini semuanya senantiasa dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali. Ya, alhamdulillah hari ini Ustazah Heni hadir kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya. Solih-solihah di kelas 4 alif, 4 ba dan 4 ta yang hebat, yang tetap semangat. Hari ini insya Allah semuanya sudah dalam kondisi siap untuk belajar ya. Nah, dipersilahkan disiapkan segala sesuatunya. Buku paketnya dipersiapkan, pensilnya atau buku tulisnya untuk penambahan catatan yang memang nanti tidak ada di buku paket ya. Insya Allah untuk tema hari ini kita akan belajar yaitu dengan tema bersih itu sehat ya, bersih itu sehat. Ya, bismillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya biar ilmu yang kita dapatkan adalah berkah ya, dan bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, solih-solihah, bersih itu sehat. Yang mungkin hari ini saja hanya akan membahas tentang tema hadas kecil saja ya. Nanti ada tiga subtema, yaitu hadas kecil, hadas besar, dan juga tayamum ya. Nah, hari ini insya Allah saja akan sedikit membahas tentang hadas kecil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana kita ketahui, apa itu definisi hadas? Siapa yang tahu? Ayo, hadas itu apa? Hadas itu adalah di mana kondisi kita dalam keadaan tidak suci. Tidak suci itu seperti apa saja? Tidak suci itu kondisi seseorang yang tidak suci itu tidak boleh sholat, tidak boleh apalagi. Salah satunya tidak boleh sholat ya, itu nanti karena nanti akan kita bahas hadas kecil dan hadas besar ya. Nah, sekarang hadas kecil itu tidak boleh sholat. Terus sebaiknya untuk ketika kita akan membaca Al-Quran juga dalam kondisi bersih dari hadas kecil ya, sebaiknya, walaupun ada para ulama yang membolehkan ketika kita sedang hadas kecil, maksudnya tidak dalam kondisi suci itu boleh baca Quran, tetapi sebaiknya kita dalam kondisi suci, dalam keadaan punya wudhu. Itu sunnah yang dianjurkan, walaupun ada ulama yang membolehkannya ya. Tapi jatuhnya ada ulama yang mengatakan itu tidak haram ya. Jadi boleh, tetapi sebaiknya kita dalam kondisi suci ya. Nah, tadi jadi hadas itu kondisi kita dalam keadaan tidak suci. Ya, disucikan dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Karena hari ini kita bahasnya hadas kecil ya. Jadi hadas kecil itu bisa suci kembali dengan cara berwudu. Nah, ketika mau sholat, terus kita habis apa aja yang menghilangkan hadas kecil? Apa yang menyebabkan hadas kecil? Maksudnya mohon maaf. Yang menyebabkan hadas kecil itu apa aja? Boleh lihat nanti di buku paketnya ada. Jadi kita biasakan untuk Ustazah sudah anjurkan untuk membaca dulu ya terlebih dahulu, biar meningkatkan minat kita untuk membaca. Jangan sampai kita harus seimbang ya, kita juga bisa nonton video pembelajaran, tapi juga harus diimbangi dengan sering membaca buku ya, agar minat kita terhadap baca itu terlatih nanti ya. Nah, jadi boleh dibaca terlebih dahulu, ada di buku paket ya tentang hadas kecil ini. Jadi tadi sudah Ustazah sampaikan, hadas itu adalah kondisi dalam keadaan tidak suci ya. Nah, kalau hadas kecil berarti disucikannya kembali dengan cara berwudu. Misalkan kita setelah buang air kecil, otomatis kita dalam keadaan tidak suci atau dalam keadaan punya hadas ya, dan tidak boleh sholat.
makanya disucikannya kembali dengan cara berwudu. Nah, baik. Sekarang kita bahas satu-satu tentang wudu ya, karena nanti ada wudu, ada tayamum ya. Sekarang wudu. Wudu itu apa? Siapa yang masih ingat definisi wudu? Dulu sudah saya sampaikan di materi pembelajaran yang pertama ya. Ya, wudu itu apa ya? Di sini boleh dilihat, membasuh anggota badan tertentu dengan air yang mensucikan. Jadi tidak semua anggota badan, tertentu ya. Nanti tertentunya apa aja? Dulu saja sudah pernah menyampaikan dalam sebuah nyanyian ya. Ya, baca bismillah, lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Apalagi coba? 2 tangan sampai ke siku. Apalagi ya? Kepala dan telinga. Terakhir kaki, lalu doa. Nah, di dalam nyanyian tersebut disebutkan anggota tubuh yang harus disucikan atau dibasuh ketika berwudu. Ya, ada. Nah, tapi di situ ada yang termasuk sunnah, ada juga yang termasuk rukun wudu. Kalau rukun wudu, ke rukun wudu dulu sekarang. Tadi definisi wudu sudah ya. Wudu yaitu membersihkan anggota badan tertentu dengan air suci yang mensucikan. Nanti kita bahas lagi tuh apa suci dan mensucikan. Nah, sekarang kita ke rukun wudu dulu. Karena anggota tubuh yang kita basuh itu tidak semuanya masuk dalam rukun wudu. Rukun wudu apa saja? Rukun wudu itu yang tidak boleh ditinggalkan. Semua anggota yang harus dicuci, tidak boleh ada yang tertinggal. Itu rukun ya. Kalau sunnah wudu itu ketika ditinggalkan memang tidak apa-apa, tapi baiknya dilaksanakan ya, disucikan ya. Yang termasuk rukun wudu itu hanya satu. Ada di sini di buku paket ya, silakan dibuka. Rukun wudu itu apa aja? Yang satu yaitu niat. Siapa yang masih ingat niat wudu? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi tidak apa-apa, tidak dizohirkan, tidak diucapkan ya. Di hati kita yang niat. Nah, membaca niat itu sudah masuk rukun wudu. Jadi harus ya. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan tergantung pada niat. Nah, karena kita melakukan wudu, makanya harus berniat berwudu. Ya. Yang kedua adalah apa ya, rukun wudu satu niat. Yang kedua membasuh muka. Ya, membasuh muka. Jadi tadi kita jangan potong-potong ya. Tadi niat pertama, yang kedua membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang ketiga mengusah rambut di sini ya. Di bagian di depan ya ada rambut sini dekat kepala. Terus membasuh kaki sampai ke mata kaki yang rukunnya ya. Kalaupun sampai lebih itu tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ke mata kakinya dibasuh. Ya. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib itu adalah ya tadi berurutan yang disebutkan saja tadi, berurutan. Tidak kaki dulu lalu kepala gitu. Itu rukun wudu. Nah, kalau yang disebutkan yang ada kumur-kumur, istinsyak itu dengan menghirup air dan mengeluarkan kembali, itu istinsak namanya ya. Terus membersihkan jari jemari sebelum berwudu, itu apa dong? Itu namanya sunnah wudu ya. Memang dianjurkan untuk dibasuh juga ya, walaupun tidak masuk dalam rukun wudu. Maksudnya kalaupun tidak dilakukan pun tidak membatalkan ya, diperbolehkan. Baik, itu tentang setelah berwudu. Kemarin sudah Ustazah teskan doa setelah berwudu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doa setelah wudu. Biar tidak lupa, silahkan selalu dibaca setelah selesai berwudu ya, dibaca terus, insya Allah lancar dan tidak lupa ya. Kalau tidak dibaca, tidak dipakai, kemungkinan lupa lagi ya.
sayang, karena ilmu itu apa yang sudah kita dapatkan harus diamalkan ya. Jadi yang sudah kita hafal harus diamalkan, harus dipakai. Nah itu tentang syarat dan rukun wudhu ya. Nah tentang rukun wudhu ya, dan tadi yang termasuk anggota tubuh yang termasuk sunnah berwudhunya juga sudah saja sampaikan. Nah sekarang perkara yang menyebabkan hadas kecil itu apa aja Ustazah? Boleh lihat di buku paketnya. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul maupun dubur ya. Misalkan apa ya? Buang angin. Kalau kita ke kamar mandi buang air kecil, nah otomatis itu sudah hadas. Kita dalam kondisi hadas. Hadas itu berarti tidak suci ya. Kalau mau suci lagi berarti dengan berwudu kembali. Nah seperti itu ya. Apalagi hilang akal. Hilang akal maksudnya apa? Di sini ada contohnya. Pingsan. Berarti kan kesadarannya sudah hilang ya. Tidak ingat apa-apa. Tidur. Juga hilang akal karena kesadaran kita sudah hilang. Hilang sesaat ya. Kecuali di sini ada yang menyebutkan kecuali dalam kondisi tidur duduk, maka tidak menghilangkan akal. Karena secara logika kan ketika kita tertidur duduk kan tidak akan pula seperti orang yang tertidur ya. Jadi tidak menyebabkan batalnya wudhu atau tidak menyebabkan hadas. Nah itu diantaranya ya. Makanya ketika hilang akal tersebut kita harus mencucikannya kembali dengan berwudhu. Nah yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan mahramnya ya. Jadi kita bersentuhan otomatis membatalkan wudhu, dan juga tidak boleh memang ya kalau kita sudah balik. Dalam Islam itu kan tidak boleh bersentuhan. Selain tadi membatalkan wudhu atau menjadikan hadas, juga memang tidak diperbolehkan ya. Bagi yang sudah balik ya, terutama ya. Dan bukan mahramnya. Kalau masih mahramnya sama ayah sama ibu boleh ya. Nah itu memegang menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Jadi ketika buang air kecil otomatis kan kita pegang ya untuk membersihkannya. Berarti sama, sudah menghilangkan hadas kecil juga. Jadi sebaiknya disucikan kembali dengan cara berwudu ya. Nah insya-Allah Ustazah menjelaskan sedikit tadi tentang wudu ya. Jadi nanti ada bab lain yang belum Ustazah sampaikan. Misalnya mungkin hari ini Ustazah cukupkan sekian. Nah untuk tugasnya hari ini adalah mengirimkan video praktek wudhu ya. Nanti silakan divideokan berwudunya dari mulai sunnah wudhunya ya, dari mulai tangannya dari selai jemarinya juga dicuci, insaknya bagaimana, kumur-kumurnya bagaimana, nanti dipraktekkan silakan dan divideokan. Nanti videonya dikirimkan ke Ustazah untuk sebagai penilaian praktek ya, karena kan kita tidak bisa soli-solihannya belum bisa ke sekolah. Jadi silakan nanti videokan tentang cara berwudunya dan kirimkan ke Ustazah Heni mangga ya. Oke, baik, alhamdulillah. Untuk list kehadiran silakan nanti like and comment di link YouTube ini. Jadi memberikan komentar di kolom komentarnya dengan menyebutkan nama dan kelas. Boleh nomor absen. Saya misalkan saya Fulan dari kelas 4 alif dengan nomor absen 2. Ya, itu adalah bukti kehadiran. Yang pekan kemarin hanya ada 78 atau berapa ya. Jadi masih ada beberapa siswa yang tidak absensi. Allah alam mungkin lupa memberikan komentar di kolom komentarnya atau bagaimana. Nanti silakan ya untuk Ustazah lihat bahwa sudah melihat videonya dan juga insya Allah nanti bisa mengaplikasikannya. Silakan memberikan komentar di kolom komen dan memberikan like and comment-nya, silakan, nggak boleh pelit ya. Bismillah ya, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan pertama bisa menjadi pengingat untuk Ustazah sendiri dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk soleh-solehah di rumah, dan nanti bisa mengaplikasikannya dan kita bisa mengaplikasikan tata cara berwudu yang betul ya. Baik, insyaallah.
Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pekan depan.